selamat siang semuanya. Kita kembali lagi di IG Live Easy Go Talk bersama saya Dini. Saat ini kita ingin berbincang-bincang mengenai bisnis logistik pendingin. Nah, di depan saya sudah ada Mbak Wanda. Selamat datang Mbak Wanda. Mbak Wanda ini adalah Corporate Secretary dari PT Winson Singa Logistik. Oke, selamat datang Mbak. Selamat datang. Terima kasih nih sudah mau datang ke kantornya Easy Go. Iya. Oke Mbak, sebelum kita mulai nih, mungkin kita pengen tahu sih Mbak terkait Expedingin atau PT Winson Singa Logistik ya, kan baru berdiri tahun lalu. Nah itu persisnya kapan sih Mbak dan bagaimana perkembangan bisnisnya sampai hari ini? Oke, sebelumnya Expedingin sendiri itu ya, singkatan dari Expedingin tuh ekspedisi dingin. Jadi karena kita masih baru ya, masih ada tuh kadang orang-orang yang Expedingin tapi bilangnya X pendingin gitu, atau enggak X pendingin tapi K-nya tuh pakai X karena kita tuh harus pakai K. Kita kan ekspedisi dingin termasuk baru ya. Kalau secara terbitnya itu kita dari Juni 2022, tapi alhamdulillah udah beroperasional tahun lalu tanggal 22 November 2022, dan perkembangannya kita dalam waktu 5 bulan ini udah pesat sih ya. Dari yang awalnya mungkin masih banyak yang belum tahu, kita yang masih cari-cari nih untuk klien siapa yang mau menggunakan jasa kita, sekarang udah pesat sih perkembangannya. Oke, ini kan sebagai anak usaha dari Winson Group ya Mbak, yang berpengalaman memang di Kocen dari tahun 2006. Kenapa Expedingin baru berdiri 1 tahun lalu, bahkan baru 5 bulan lalu? Sebenarnya karena menyesuaikan kebutuhan sih. Kita kan di Winson Group itu, terutama Winson Cold Storage, banyak klien atau customer yang membutuhkan ekspedisi atau logistik itu sendiri, dan kebanyakan customer itu menggunakan armada dari rekanan lain. Jadi apa salahnya gitu kan kalau dari Winson Group mengembangkan atau ekspansi untuk membuat sebuah logistik khusus pendingin sendiri. Oke, mungkin ada teman-teman kita di Instagram masih belum tahu nih persis model yang dijalankan Expedingin seperti apa sih dan melayani apa aja sih di Expedingin ini? Oke, jadi dari Expedingin sendiri itu adalah kita perusahaan jasa yang menawarkan jasa pengiriman khusus frozen food. Untuk servis sendiri yang kita tawarkan itu mungkin kalau secara gampangnya itu ada retail dan juga ada charter. Karena kita kan menggunakan truk ya, river truck. Untuk pengiriman dari truk itu kita ada retail itu mungkin dalam satu pengiriman isinya ada banyak customer, tapi ada yang dalam charter itu dalam satu pengiriman hanya dari satu customer. Itu sih lebih gampangnya. Kalau di bahasa logistik tuh ada yang LCL, bahasanya ada semacam itu, ada LCL, ada FCL atau FTL dan juga LTL gitu. Oke, berarti bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari customer yang lain. Oke, berarti kalau dalam pikiran berarti prosesnya itu berbeda dengan general cargo ya. Nah, perbedaannya itu apa sih? Kita tentunya beda ya dari segi pengiriman aja. Kalau kargo kan menggunakan truk yang biasa gitu, mereka nggak perlu truk yang harus ada pengaturan ataupun memiliki suhu di dalam mobil truk itu. Jadi kalau kita kan dari tadi yang udah saya sampaikan, kalau pengiriman kita itu menggunakan river truck. Truknya ini truk khusus, jadi dalam truknya itu kita ada pendingin di dalamnya. Kenapa ya? Karena kita mau menjaga kualitas dari makanan yang kita kirim, baik dari asal pengiriman sampai ke tempat tujuan. Dan dari segi service blueprintnya itu juga agak sedikit berbeda, di mana kita menawarkan jasa pengiriman, customer itu nanti kita kan ada service tambahan, kita bisa pick up, jadi kita door to door delivery. Jadi kita pick up barang customer dan nggak harus hari H kita pick up, kita bisa 2 hari sebelum, tergantung request customer kita merajakan lah customer itu ya sebagai nilai tambahan dari kita. Terus kita pick up, kita simpan di cold storage. Kita simpan itu dalam ruangan khusus. Setelah simpan di cold storage bisa kita langsung kirim di hari H pengirimannya menggunakan truk itu ataupun bisa kontainer juga. Terus setelah itu tiba di tempat tujuan, kita bisa selagi aksesnya ini menyetujui untuk langsung kirim ke door to door itu ke alamat yang langsung kita kirim. Ataupun memang kalau memang dari kan customer beda-beda nih, kita ada yang
tujuannya langsung di kota besar, yang aksesnya bisa kita masuk lah menggunakan truk kita, tapi ada juga yang perlu aksesnya lebih kecil. Itu jadi kita ke cold storage kita dulu, contohnya yang ada di Medan, terus kita nanti tukar unit lagi. Sebenarnya hampir mirip juga sih sama kargo yang lain. Bedanya ya di situ tadi yang udah aku jelasin. Berarti Expeding ini tidak hanya menyediakan truk, tapi ada cold storage-nya juga ya? Iya, betul. Oke. Tapi untuk positioning-nya ini berarti hanya frozen food saja untuk industrinya menjadi fokus itu atau bagaimana? Iya, kalau dari segi STDP atau segmentasi, targeting, differentiation, sama positioning ya memang kita memposisikan Expedingin ini sebagai perusahaan jasa pengiriman khusus frozen food. Tapi kita juga pernah ngirim alat kesehatan, karena beberapa alat kesehatan atau kebutuhan dari rumah sakit itu memang ada yang saat mereka mengirimkan itu harus dalam suhu yang untuk steril gitu ya? Ya suhu semacam itu harus frozen gitu. Tapi ya sejauh ini memang kita lebih mengutamakan dan fokusnya di frozen food aja. Bagaimana dengan kontribusi industri lainnya terhadap pertumbuhan bisnis Expeding ini? Kalau dari kontribusi industri lainnya, tentunya sangat berpengaruh, apalagi kalau kita lihat sekarang kan UMKM udah semakin berkembang pesat. Dengan semakin berkembang pesatnya UMKM itu ya tentunya ngaruh ke logistik. Semakin banyak nih perusahaan-perusahaan ataupun usaha frozen food ataupun restoran di berbagai macam daerah, dan logistik itu tentunya saling apa ya namanya tuh, lebih saling satu sama lain tuh membutuhkan. Iya. Oke, kalau untuk sebenarnya nih Mbak, besar pasar logistik di segmen industri frozen food ini bagaimana sih trennya dari 3 tahun ke depan sampai terakhir ini? Kalau gimana tren? Ya, tren dari besar pasar logistik untuk Expeding ini, untuk industri frozen food. Kalau untuk dari segi industri frozen food itu tentunya besar ya, dan semakin banyak, semakin berpengaruh. Terutama saya juga pernah baca tuh di apa namanya Market View Research, itu udah di penelitian luar kalau secara global itu dari tahun 2020 frozen food itu memang semakin berkembang pesat, dan terutama semakin bertambahnya tahun memang frozen food itu pasti semakin meningkat. Dan untuk trennya itu sekarang ini dari segi frozen food dan juga logistik, kita mungkin ada yang belum tahu kalau kita memperhatikan tren-trennya. Ada yang memperhatikan dalam segi kemasannya nanti itu gimana, itu kan udah jadi tren nih, walaupun frozen food bukan sekedar plastik biasa, tapi dari kemasannya tuh juga diperhatikan, karena kan udah banyak nih yang jual dari perusahaan mau kemasannya kecil ataupun yang besar, itu mereka udah memperhatikan kemasan kan untuk mempercantik juga ya nilai jual dari penjualan mereka. Terus kalau untuk kedepannya kita nggak ada yang tahu ya, pasti kan kita semakin majunya teknologi, siapa tahu nanti dari segi logistik atau persiapan perusahaan dalam menjual frozen foodnya menggunakan AI atau teknologi robot, itu bisa jadi tren kedepannya ya dengan kemajuan teknologi. Dan untungnya juga untuk frozen food ini di pasca masa COVID pun juga tidak terkena dampaknya juga. Malah semakin butuh loh orang-orang. Benar. Malah banjir orderan ya Mbak. Oke, Mbak, kalau untuk terkait pengembangan aset nih yang dimiliki Expeding seperti apa sih, dari armada, cold storage, dan lainnya itu seperti apa? Kalau dari Expeding sendiri ya, kita waktu tahun lalu November 2022 kita awalnya tuh cuma ada 8 unit. 8 unit kita, mungkin kalau ada yang belum paham tentang jenis-jenis truknya nih ya, kita tuh ada waktu itu cuma ada 5 CDD long gitu yang kapasitasnya mungkin cuma kurang lebih 6 ton, terus ada 3 CDE long itu yang kapasitasnya cuma 2,5 ton. Tapi sekarang kita udah ada 13 unit dan lagi OTW mau ke 20 unit. Nah tuh belum sampai 1 tahun kita udah berkembangnya, dan penambahan unit armadanya udah sebanyak itu ya, alhamdulillah. Padahal baru berjalan 5 bulan. Berarti bisa berkembang lebih banyak lagi. Amin. Mbak, aku mau nanya terkait untuk perusahaan pengiriman logistik pendingin ini, selain memiliki armada, apakah harus memiliki cold storage juga? Kalau tentang cold storage itu ya, memang nggak harus. Tapi sebagai jasa logistik, jasa pengiriman frozen food itu, kalau kita mempunyai cold storage tentunya akan lebih baik dan juga nilai plus, karena memang nggak semua jasa pengiriman frozen food itu mereka mempunyai cold storage. Tapi dengan adanya cold storage yang tadi udah saya sampaikan, kita bisa
menyimpan produk customer jadi lebih banyak, dan kita nggak perlu hari H langsung baru ngambil semua pick up pesanan dari customer. Kita bisa Hamin 2 atau Hamin 1 ataupun hari H, karena kan kita di Indonesia nih sebenarnya ada beberapa lah ya jasa pengiriman frozen food, tapi kebanyakan, bukan kebanyakan sih, tapi memang ada yang baru bisa di pick up atau dikirim ke tempat mereka itu hanya di hari H. Tapi kalau di kita fleksibel, seperti tadi yang udah saya bilang sih, kita mau merajikan customer ya. Berarti kelebihannya salah satunya memiliki cold storage itu suatu kelebihan ya, Mbak? Iya, cold storage kita ada di Jakarta sama ada di Medan. Oke, Mbak, untuk Winson Group ini kan berpengalamannya di cold storage. Nah, apa ini menjadi nilai lebih atau nilai lebih dijualnya ke customer? Iya, tentunya dengan adanya, mungkin awalnya orang kalau nyebut Winson Group itu yang lebih mereka untuk para pelaku ini ya, pelaku F&B, pemilik franchise di beberapa kota terutama Sumatera, itu mereka taunya Winson Cold Storage. Nah, untuk ekspedinya sendiri kan kita nggak pakai namanya itu, bukan Winson Logistik gitu ya, tapi itu nama PT-nya ada, kita di PT Winson Single Logistik. Tapi kalau nama ekspedisi kita ekspedingin, dan tentunya itu sangat berpengaruh ya dari customer yang memang mereka klien Winson Cold Storage. Kalau mereka butuh pengiriman atau apa, kita timbal baliknya kita saling menggunakan dari ekspedingin. Dan orang yang mungkin karena kita nih ekspedisi baru, kan belum tentu semuanya punya trust ya, nilai trust, kepercayaan. Mungkin yang belum tahu ya brand image ekspedingin itu apa sih, atau gimana ekspedingin itu apa. Tapi kalau kita bilang nih, contohnya kita memang bagian dari Winson Group atau Winson Cold Storage, bahkan kadang karena kan Winson Cold Storage itu udah lama nih, bahkan yang awalnya mereka lebih tahu Winson Cold Storage dibandingkan ekspedingin. Tapi nggak apa-apa, dengan adanya hal itu menambahkan nilai trust ke ekspedingin. Oh, kalau Winson Cold Storage-nya aja udah begini kan, citranya bagus, terus ya trust dari para klien. Jadi tentunya ngaruh sih ke ekspedingin. Mereka nggak perlu takut menggunakan jasa pengiriman kita karena udah tahu di kualitas Winson Cold Storage-nya. Tapi ada nggak sih integrasi bisnis antara ekspedingin dengan lini bisnis Winson Group lainnya? Kita tentunya saling berpengaruh aja ya, satu sama lain, saling menguntungkan dalam satu grup itu. Contohnya di Winson Group itu kan kita ada Winson Tuna, Winson Cold Storage gitu, jadi kayak saling membutuhkan satu sama lain. Kalau untuk terkait armadanya nih, Mbak, terkait ekspedisi ini memiliki armada apa aja sih jenis-jenisnya? Tadi kan jenisnya hanya beberapa kan. Nah, untuk fitur-fitur dari armada itu apa aja sih? Karena kita kan jasa pengiriman frozen food ya, beda dari kargo-kargo lainnya. Jadi dalam satu mobil kita itu saat pengiriman kita perlu beberapa fitur. Yang pertama, kita perlu sensor suhu. Kenapa? Karena kan dengan suhu yang terjaga stabil itu tuh menjaga kualitas dari frozen food yang kita kirim. Baik itu durasinya berapa lama, itu kita harus menjaga suhu. Terus kita harus punya fitur tracking untuk mobil ataupun pengiriman kita itu. Kita harus tahu posisinya di mana nih. Kenapa ya? Kok di sini agak ada pemberhentian? Ini kenapa? Kira-kira kenapa gitu? Apa lagi ada perbaikan jalan atau apa? Itu kita harus tahu posisinya. Apalagi kita kan tadi kita mengutamakan memuaskan para customer. Mereka tuh biasa pasti nanya, halo Kak, untuk pengiriman saya yang ini itu posisinya di mana ya, dan sekarang kira-kira berapa hari lagi ya nyampainya apa segala macam. Itu kita perlu tahu, kita harus update juga dari posisi itu, informasi itu ke customer. Oke, berarti untuk pengiriman pun dimonitoring dari suhunya sampai ke tempat monitoring lokasi pengirimannya. Ya, tapi terkait SLA-nya nih, Mbak, prioritasnya itu yang mana sih? Tepat waktukah atau dari suhu muatannya? Kalau nggak dua-duanya gimana? Ya, kita pastinya dua-duanya ya. Kita mau mengutamakan dari tepat waktu dan juga stabilitas tadi suhu. Karena yang tadi udah saya bilang, kalau suhu itu penting, itu untuk pengiriman dari frozen foodnya itu sendiri. Kalau suhunya itu nggak stabil, itu ngaruh ke kualitas makanan yang kita kirim. Nanti kalau apalagi barang-barang kita kirim itu ada yang harganya
berjuta-juta atau berapa untuk value-nya itu sendiri yang memerlukan untuk stabilitas suhu. Dan untuk ketepatan waktu tentunya itu kita mengutamakan juga. Kita selalu memaksimalkan upaya kita untuk melakukan pengiriman dengan tepat waktu. Tapi tidak memungkinkan selagi memang contoh nih waktu itu kan kita ada informasi atau berita yang macet di Jambi gitu, atau ada perbaikan jalan yang memang mempengaruhi ke industri pengiriman. Nah, itu pasti kita sampaikan ke customer, kita minta maaf karena situasi seperti itu. Tapi selama ini kita selalu mengupayakan kewajiban kita untuk mengirimkan tepat waktu sesuai dengan jadwal dan menjaga kestabilitas suhu untuk kualitas frozen food yang kita kirim. Berarti kan dua hal itu menjadi lebih concern ya Mbak ya? Iya. Tapi kalau untuk cara expeding ini memastikan suhu tetap terjaga itu seperti apa sih? Kita punya dua cara. Kita ada yang secara otomatis, ada juga yang secara modern. Kalau secara otomatis itu kita ada sensor suhu ya, GPS suhu, jadi kita bisa melihat itu di sistem, mau kita buka lewat HP atau mau lewat dari komputer gitu, kita bisa ngecek, oh mobil ini yang lagi melakukan pengiriman suhunya berapa nih, berapa, tapi ada juga yang melakukan manual. Kalau yang kita lakukan manual itu kita harus mewajibkan pada driver setiap 1 jam sekali itu mereka akan update dan laporan di grup suhu terkini. Kenapa ya tadi? Karena kita mau menjaga stabilitas suhu untuk mobil yang kita gunakan untuk pengiriman. Oke. Sekarang Mbak terkait selama berdiri 5 bulan ini, tantangannya apa sih Mbak untuk expeding ini? Tantangannya ya pastinya kita mau memperluas dan memperbesar expeding ini itu sendiri. Kayak kita pengennya yang awalnya kita bilang kita mau menawarkan jasa pengiriman, kita dari expedingin yang awalnya mereka bilang expedingin itu apa ya, atau expedingin ya, atau apa ya gitu kan mereka masih belum tahu ya. Ya tantangannya itu kita mau meningkatkan brand awareness dari expedingin itu sendiri. Ya kita pengennya kita nggak perlu lagi menjelaskan expedingin itu apa, pengennya tantangan dari kita, klien yang mencari kita, membutuhkan kita nggak perlu jelasin lagi expedingin itu apa. Jadi bisa jadi top of mind selain dari Winson Cold Storage tadi, frozen food, expedingin. Iya. Ya, Mbak. Kalau untuk, kan kita tahu nih pemain atau pengiriman logistik ini pasti banyak banget. Apa yang menjadi pembeda dari expedingin untuk bisa memenangkan persaingan? Pembeda ya. Pertama, kita kan punya nilai plus nih. Kita punya cold storage yang ada di Jakarta dan juga di Medan seperti yang tadi aku jelasin. Kita customer barangnya udah ready nih, di hari apa mau langsung di pick up bisa, mau H-2 sebelumnya, H-1 atau hari H itu bisa. Terus selain itu dari segi communication kita harus punya customer service yang memberikan service terbaik kepada customer kita, karena communication itu sangat penting antara customer klien dengan perusahaan. Terus dengan nilai trust dari tracking itu sendiri, kalau kita bisa mengiyakan atau menerima dari request customer, kan mereka ada yang pengen, yang namanya kargo lah ya, mereka butuh live tracking gitu ya, mau dong tolong kirimin, kita bisa kasih mereka live tracking. Terus dari segi service door to door yang tadi aku bilang, kita menerima pengiriman door to door, kita jemput barangnya, terus kita simpan di gudang atau langsung pengiriman, dan ke tempat tujuan pun kita langsung antar. Tuh. Oke. Berarti tentangnya lebih seperti kita memberikan service excellent lah customer ya, kita yang terbaik. Benar. Mbak, kita kan tahu nih expedingin ini menjadi anggota aktif dari Perkumpulan Pelaku Logistik Indonesia atau PPLI. Itu benefitnya apa sih Mbak bagi expedingin? Bagi expedingin sendiri ya, dengan kita bergabung ke PPLI itu yang pertama menambah brand awareness nih. Kan dari awalnya yang perkumpulan ini mereka masing-masing udah tahu oh logistik ini, tapi kan yang awalnya expedingin gabung, expedingin baru ya atau apa gitu kan. Terus menambah relasi kita dan kita bisa menjalin kerjasama juga dengan beberapa PPLI serta
bertukar informasi ya. Mungkin ada informasi yang kita masih belum dapat, tapi dari bergabungnya itu kita bisa saling bertukar informasi yang ada gitu. Berarti salah satu strategi yang dijalankan oleh Expedingin satunya dengan bergabung dengan asosiasi PPLI. Iya, benar. Tapi kalau untuk kolaborasi, mengedepankan kolaborasi itu bisa berkembang di luar PPLI, rencananya dengan siapa tuh Mbak kolaborasi berikutnya? Expedingin sendiri kita terbuka ya untuk melakukan kerjasama dengan siapapun, baik dari segi UMKM ataupun dari pelaku logistik lainnya, dari daerah lain pun kita terbuka sekali. Oke, berarti terbuka untuk berkolaborasi dengan Expedingin ya. Oke, terakhir nih Mbak, target dan rencana bisnis Expedingin tahun ini dan apa yang akan dikerjakan? Target dan juga apa yang ingin kita kerjakan ya. Kalau dari segi visinya Expedingin itu kita pengen menjadi sebagai solusi lengkap rantai dingin dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat ya. Dan dari visi itu kita menjadi solusi lengkap, tentunya kita pengen dong menjadi ekspedisi frozen food nomor 1 di Indonesia. Bukan kan, jangankan di Indonesia, kalau bisa sampai ke internasional juga ya. Nah, dari visi kita itu yang bakal kita rencanakan untuk saat ini kan kita udah melakukan segi marketing itu di berbagai teknik ya, udah kita jalankan, mau konvensional, mau modern gitu-gitu udah kita secara online udah kita lakukan. Tapi kan kita perlu memaksimalkan lagi ya, karena kita ini startup baru dari segi logistik frozen food. Kita itu pengennya dari selain dari marketing yang udah kita laksanakan, kita lakuin selama 5 bulan ini, kita pengennya marketing dalam segi mulut ke mulut atau secara tekniknya itu secara teori namanya word of mouth. Jadi kita kan retail ya, retail itu dalam satu pengiriman banyak nih, bukan hanya satu customer. Jadi dari segi retail, contohnya dari grup ini, grup itu menggunakan Expedingin, kita pengen dari ada biasalah ya kalau sesama pelaku F&B pasti saling merekomendasikan ya. Kalau mereka diskusi atau keluh kesahnya ngebahas tentang bisnis mereka, pasti kayak pengiriman yang bagus nih apa ya, gini-gini. Oh ya, saya waktu menggunakan ini rasanya gini. Nah, kan kalau dari segi klien kita puas nih dengan servis Expedingin, terus mereka merekomendasikan Expedingin sendiri ke partner mereka atau ke customer F&B mereka atau ke forum mereka, itu kan itu sendiri ya. Jadi yang saya bilang tadi word of mouth, jadi dari mulut ke mulut, dari merekomendasikan ini, saling merekomendasikan Expedingin, itu sih yang kita pengennya. Jadi kita meningkatkan di servis, kualitas, dan yang tadi aku bilang intinya sebenarnya semua marketnya udah tetap kita jalankan ya, dan itu yang target kita ke depannya. Kita juga pengennya target kita udah ke seluruh Indonesia, karena saat ini kan kita baru ke Sumatera, Jawa, Bali, dan ada juga sih kita melakukan pengiriman ke luar seperti Makassar atau pulau lainnya, tapi nggak serutin yang kita lakukan di Sumatera, Jawa. Dan kita pengennya ya target kita itu di seluruh Indonesia, udah bukan dari Sumatera, fokus Sumatera, Jawa, Bali lagi gitu sih. Oke, siap. Wah, terima kasih nih Mbak Wanda untuk cerita perjalanan Expedingin. Sangat, wow, baru 5 bulan tapi sudah menghasilkan prestasi yang sangat luar biasa sekali. Semoga kedepannya sampai seterusnya bisa berkembang lagi ya Mbak. Amin, amin. Terima kasih Mbak Wanda. Iya, sama-sama.